Oke teman-teman, selamat datang di channel Kotak Movie, channel yang membahas alur cerita film dari berbagai negara. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Pele: Birth of a Legend, sebuah film yang dirilis pada tahun 2016. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Diko sedang bermain bola di sebuah gang dengan teman-temannya. Mereka tampak senang dan menikmatinya. Sesampainya di rumah, Diko dimarahi ibunya karena keadaan badannya yang penuh lumpur dan kotor. Lalu Diko pergi ke atas bangunan untuk mendengarkan sebuah pertandingan bola. Saat itu, tim yang bertanding adalah Brazil melawan Uruguay pada pertandingan Piala Dunia di tahun 1950. Namun pada saat itu Brazil kalah, yang membuat semua orang terdiam dengan wajah sedih, termasuk ayahnya Diko, karena ayahnya adalah seorang yang fanatik sekali terhadap permainan bola. Diko yang melihat hal itu menghampiri ayahnya dan berkata, I won a World Cup for Brazil, bye. Berpindah ke tempat lain. Ibu Diko yang bekerja seorang pelayan membawa Diko untuk membantunya bekerja di rumah majikannya itu. Ibunya bercerita awal pertemuannya dengan ayahnya dan mengatakan dulu ayahnya Diko adalah seorang pemain sepak bola profesional di zamannya. Hingga pada suatu ketika ayahnya Diko mengalami cedera sehingga harus meninggalkan impiannya. Dan kini ia bekerja sebagai seorang petugas kebersihan di sebuah rumah sakit di kotanya. Kemudian anak majikannya masuk ke dapur dengan sepatu penuh lumpur. Lalu Diko berkata dia akan menjadi Pele. Namun saat itu Diko salah mengucapkan nama pemain bola yang ia maksud. Pemain bola yang dimaksud Diko adalah Bile, seorang kiper di klub Pasco. Dari sanalah awal mula nama Pele. Karena hal itu anak majikannya memanggil Diko dengan sebutan Pele. Suatu saat Diko mengajak teman-temannya untuk mengikuti sebuah turnamen sepak bola. Dalam pertandingan ini tim Diko selalu menang. Akan tetapi tak ada satupun orang yang menyaksikan mereka. Orang-orang lebih tertarik menyaksikan anak-anak orang kaya itu. Anak-anak itu pun menertawakan Diko karena mereka bermain tidak menggunakan sepatu. Diko dan teman-temannya pun ingin membeli sepatu. Karena mereka tak punya uang, mereka akhirnya memutuskan mencuri kacang untuk kemudian mereka jual dan bisa memiliki uang untuk membeli sepatu. Tiba-tiba anak-anak orang kaya itu lewat, lalu menghampiri Diko dan teman-temannya yang sedang berdagang kacang, kemudian memanggil Diko dengan nama Pele. Diko yang kesal akhirnya memukul anak orang kaya itu. Mereka pun berkelahi. Setibanya di rumah, Diko berbohong kepada ibunya dan mengatakan kalau dia baru saja dipukul gurunya di sekolah. Keesokan harinya di pertandingan final, Diko melawan tim anak-anak orang kaya itu. Dengan uang hasil menjual kacang kemarin, mereka gunakan untuk membeli sepatu bekas. Sebelum pertandingan dimulai, komentator memanggil dirinya dengan panggilan Pele. Dari sana, nama Pele mulai melekat pada dirinya. Pertandingan pun dimulai. Tim Diko dengan mudah dikalahkan oleh lawannya dengan skor 6-0. Diko yang kesal kemudian melepas sepatunya. Melihat kejadian itu, semua orang menertawakannya. Terlihat di sana ada ayahnya Diko yang hanya diam dan memperhatikannya. Kemudian Diko membayangkan sedang bermain bola bersama teman-temannya dengan gaya bermainnya yang dinamakan Ginga. Diko pun merasa nyaman dan mencetak gol yang membuat kagum para penonton yang ada di sana. Teman-teman Diko yang melihat itu pun segera melepas sepatunya dan mulai memainkan permainan dengan teknik gingganya yang sangat indah. Sehingga di akhir pertandingan, mereka harus kalah dengan skor 5-6. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Orang-orang yang tadi menertawakannya kini kagum dan bersorak dengan mengatakan nama Pele. Masalah muncul ketika pemilik kacang datang. Kemudian mereka pun berlari ke hutan menghindari pemilik kacang tersebut. Diko dan Diego yang terpisah dengan teman-temannya pun bersembunyi di sebuah lubang. Akan tetapi karena hujan yang sangat deras, lubang tempat mereka bersembunyi tertimpa tanah longsor. Diko yang sempat keluar dari lubang berhasil selamat. Akan tetapi Diego tak sempat keluar dari sana.
hingga akhirnya Diego pun tewas tertimpa tanah. Di rumah, Diko terpukul dengan kejadian itu dan berkata semua itu mungkin karena salahnya. Sejak saat itu Diko berjanji kepada ibunya akan menjadi anak yang baik. Di malam itu juga ayahnya Diko memberikan kartu nama De Brito. Dia adalah pencari bakat sepak bola. Namun Caliste menyimpan kartu nama itu dan meminta dirinya untuk membawa Diko ikut bekerja bersamanya. Keesokan harinya, Diko bekerja bersama ayahnya di sebuah rumah sakit sebagai petugas kebersihan. Suatu hari ayahnya Diko mengambil mangga yang sudah matang, lalu memperlihatkan teknik gingganya kepada Diko. Namun pada saat ayahnya meminta Diko untuk mencoba, Diko menolak. Diko masih trauma karena kematian temannya dan tak mau melakukan apa-apa. Bahkan ketika pulang pun, Diko hanya diam melihat teman-temannya sedang asik bermain bola. Setiap selesai makan siang, ayahnya selalu melakukan juggling dengan sebuah mangga dan memasukkan bola ke tong sampah. Akan tetapi selalu gagal. Hingga tiba-tiba Diko pun menendang sebuah mangga dan masuk. Ayahnya yang kaget kemudian membalasnya dengan memasukkan mangga ke tong sampah yang lebih jauh. Sejak saat itu, Diko mulai berlatih. Awalnya Diko selalu gagal karena mangga yang ia gunakan selalu pecah. Tetapi Diko tidak menyerah. Ia terus mencoba hingga berhasil mengendalikan agar mangga itu tidak rusak. Ia terus melakukan hal itu dengan ayahnya hingga ia dewasa. Pada suatu hari, ibunya melihat Diko berlatih. Ia kemudian menghubungi De Brito. Sesampainya di rumah, De Brito telah menunggu Diko di sana. De Brito mengajaknya masuk mencoba ikut bermain sepak bola di klub De Santos. Mendengar hal itu, Diko sangat senang dan memeluk ibunya. Singkat cerita, Diko akhirnya pergi meninggalkan keluarganya untuk bergabung di klub De Santos. Pada saat latihan, Diko dihina pelatihnya karena bermain menggunakan teknik gingga. Dan tibalah waktunya pengumuman pemain yang akan bermain di klub De Santos. Diko masuk dalam daftar pemain muda. Diko yang setiap berlatih menggunakan teknik gingga selalu dapat tekanan dari pelatihnya dan menganggap dengan teknik primitif seperti itu mereka akan kalah. Pelatihnya merasa gaya bermain Eropa lebih baik dari teknik bermain bola Diko yang merupakan ciri khas primitif Brasil. Karena tekanan dari sang pelatih yang meminta Diko untuk merubah cara bermainnya, dia mulai tak fokus. Dan pada saat tendangan penalti, Diko gagal untuk mencetak gol dan membuat timnya kecewa. Pada malam harinya, Diko menangis dan memutuskan untuk pergi dari sana. Akan tetapi, saat Diko menunggu kereta di stasiun, Diko dihampiri De Brito. Lalu Diko mengatakan dia tak bisa bermain seperti pemain lainnya. Dan pelatih juga mengatakan caranya bermain sangatlah primitif. Kemudian De Brito bercerita kepadanya tentang sejarah seorang budak Brazil keturunan Afrika yang kabur dan lari ke hutan. Di sana mereka diajarkan teknik gingga oleh pendiri seni bela diri capoeira. Hingga akhirnya capoeira dilarang digunakan di Brazil. Hingga olahraga bola masuk ke Brazil dan mereka mengeluarkan teknik itu pada permainan sepak bola. Namun pada tahun 1950, Brazil dikalahkan pada Piala Dunia dengan teknik gingga dan itulah alasan pelatihnya benci dengan teknik itu. De Brito mengatakan teknik itu sudah ada pada dirinya. Mendengar hal itu, Diko akhirnya kembali ke klub De Santos. Pada saat pertandingan, Diko menabrak satu timnya dan ia terjatuh. Dan ia teringat saat berlatih sama ayahnya dulu. Kemudian dia melakukan teknik gingga dan mencetak gol yang membuat pelatih dan yang lainnya terkejut dengan gaya bermainnya. Dan pada saat itu pelatih mulai suka padanya. Ia pun dengan mudah mencetak gol dengan teknik yang belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Ia lalu masuk ke tim junior dan kemudian naik ke tim pro. Diko semakin menarik perhatian banyak orang dengan teknik gingganya. Di radio terdengar saat penentuan pemain Piala Dunia. Diko terpilih menjadi pemain timnas Brazil termuda dalam sejarah pada saat itu. Pada saat akan kembali ke kota, ayahnya memberi baju buatan temannya yang bertuliskan Pele. Diko berkata, nama itu adalah sebuah nama ejekan padanya dari anak-anak orang kaya. Dan ayahnya pun mengatakan itu adalah panggilan untuknya pada saat dia menggunakan teknik gingga. Lalu ayahnya mengatakan dulu dia adalah seorang pemain bola profesional yang menggunakan teknik gingga. Tapi rasa ragu itu muncul. Pada saat di timnas, Diko melihat Jose yang dulu adalah anak dari majikan ibunya. Diko dipanggil ke ruangan pelatih dan mengatakan untuk tidak menggunakan teknik gingga dalam Piala Dunia nanti.
Sejak saat itu, pada saat pertandingan, Diko mulai merasakan keraguan untuk menggunakan teknik Ginga, dan terjadilah hal yang tak diinginkan setiap pemain. Diko mengalami cedera pada lututnya, dan dokter menyarankannya untuk beristirahat musim ini. Namun pelatih meminta dokter untuk mengobati Diko secepatnya. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Swedia untuk babak penyisihan. Diko terus dirawat dengan perhatian khusus. Saat babak penyisihan grup, 3 pemain Brazil mengalami cedera, termasuk Jose. Diko yang masih cedera lalu diminta menggantikan Jose. Pada saat masuk ke lapangan, para penonton menertawakannya karena melihat fisiknya yang kecil dari pemain lainnya. Dia adalah pemain termuda Brazil pada saat itu. Diko terus mendapatkan tekanan dari pemain lawan. Hingga babak pertama berakhir, Brazil dan Uni Soviet seri. Hingga babak pertama berakhir. Pada saat di ruang ganti, Diko bertemu Jose dan meminta maaf. Jose mengatakan dia salah selama ini, dan dia memuji cara bermain Diko yang indah pada saat mereka bermain di Bauru. Babak kedua dimulai. Jose yang berada di kursi cadangan meyakinkan Diko untuk menggunakan teknik Gingganya. Dengan tenang, Diko melewati satu persatu lawannya di depan. Diko terus melakukan aksinya hingga membawa timnya masuk ke final dan menjadi perhatian media dunia. Sebelum pertandingan final, pelatih Brazil terlihat depresi karena tidak menemukan celah untuk melawan tim Swedia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia yang menjadi lawan tim Brazil menghina pemain Brazil yang dia anggap cacat. Hal itu diberitakan media dunia. Ayah Diko yang mendengar berita itu, ditelepon ayahnya Diko mengatakan, ini adalah saatnya untuk Pele dan Ginga. Di hotel, para pemain kehilangan semangatnya. Kemudian Diko menghampiri dan memberikan mereka bola. Hal itu membuat para pemain mendapatkan semangatnya kembali. Ketika para pemain sedang berkumpul di sebuah ruangan, pelatih tiba-tiba masuk. Semua terdiam. Hal yang tak diduga pun terjadi. Setelah melihat mereka bermain di hotel, pelatih memberi kebebasan pada mereka untuk bermain menggunakan teknik Ginga. Dia ingin dunia melihat Brazil. Hari pertandingan pun tiba. Terdengar Pele dibicarakan di beberapa media. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, mereka kebobolan dan membuat para penggemarnya terdiam. Pele pun mulai memainkan teknik Gingganya dan mencetak gol pertamanya ke gawang Swedia. Penonton pun bersorak. Permainan kembali dilanjutkan dengan permainan Brazil yang sangat tidak ada beban. Brazil pun kembali mencetak gol. Permainan Ginga Brazil semakin tak terbendung. Serangan demi serangan terus menghasilkan gol, sehingga para pemain Swedia tak bisa meladeni permainan mereka. Dengan hat-tricknya pun, Pele berhasil membawa Brazil memenangkan pertandingan. Sejak saat itu, Pele dikenal dunia dengan teknik Gingganya itu, dan Brazil pun berhasil menjadi juara dunia berkat kemenangannya atas Swedia dengan skor telak 5-2. Film pun berakhir. Film ini merupakan salah satu film dokumentari terbaik menurut saya dari cerita legenda sepak bola Brazil yaitu Pele. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.